John, hormat bendera. Balik lagi di channel Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Di sini, lo bakalan dapat semua informasi yang ada di jalan raya, lalu lintas, pokoknya semua tentang berkendara. Bikin lo yang awam jadi makin paham, John. Nah, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman tongkrongan lo ya. Yang paling penting, lo harus subscribe dan pencet tombol notification-nya, John, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Motorpolitan. Beberapa hari lagi, Indonesia bakalan berumur 77 tahun. Lo pada tahu kan kalau 17 Agustus itu punya arti yang dalam buat semua warga Indonesia. Bahkan banyak kegiatan yang bisa kita lakuin untuk merayakan hari kemerdekaan negara kita ini. Seperti upacara bendera, serunya perlombaan 17 Agustus, menghias rumah, dan juga banyak tradisi unik lain yang ada di setiap daerah. Nah John, tapi seremoni atau perayaan hari kemerdekaan ini gak lepas dari peringatan pahlawan-pahlawan yang gugur dalam membela negara kita ya. Salah satunya adalah peran dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Hal-hal tentang Presiden pertama kita ini emang masih menarik banget buat dikenang, John. Jadinya, pada episode kali ini Motorpolitan bakal bahas mengenai kendaraan apa aja sih yang pernah dipakai Presiden Soekarno. Pastinya kendaraan yang pernah ditumpangi oleh orang nomor 1 di Indonesia ini kan harus kendaraan yang aman, nyaman. Ya pokoknya kualitasnya nggak main-main, John. Kepo kan? Sama? Ya udah, gak usah banyak babi bu bebo deh. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Check it out! Pertama, Buick 8. Mobil pertama yang dikendarai oleh orang nomor 1 di Indonesia ini adalah Buick 8 atau dikenal juga dengan sebutan Buick Special 1939. Kendaraan ini digunakan pada masa setelah kemerdekaan negara kita, John, yaitu pada tahun 1945 sampai 1949. Dan ternyata ini adalah salah satu mobil limited edition yang dikeluarkan pada tahun 1938 yang dibuat di Amerika, John. Setelah diselidiki, mobil yang bernomor REP 1 ini awalnya adalah milik Kepala Departemen Perhubungan Jepang, John, yang ditemukan di belakang kantor Departemen Perhubungan saat pendudukan Jepang, yang kemudian diminta untuk menjadi kendaraan orang nomor 1 di Indonesia kala itu, yaitu Presiden Soekarno. Mobil Buick 8 ini bukanlah mobil biasa pada masa itu. Mobil ini sering dikendarai oleh bangsawan Eropa pada zaman itu, John. Selain karena mobil ini pernah ditunggangi oleh raja dan keluarga kerajaan Inggris pada tahun 1939, fakta bahwa produsen mobil asal Amerika Serikat ini hanya memproduksi 1.451 unit aja bikin mobil ini jadi mobil yang spesial banget, John. Pada masa itu, mobil ini dibanderol dengan kisaran harga 1.000 sampai 2.000 dolar nih. Angka ini tentunya bukan uang receh, John. Di zaman itu kalau lu punya duit segitu pasti udah jadi juragan terkaya yang duitnya nggak habis-habis 7 turunan nih. Ya udah dah, lanjut. Mobil ini punya panjang sekitar 2,99 hingga 3,9 meter, John. Mesinnya sendiri 4 tak 8 silinder dengan 2 katup di setiap silindernya. Kapasitasnya 320 CI atau 5247 cc dan tenaga mesin yang dihasilkan mencapai 141 tenaga kuda dengan putaran 3600 rpm. Ya, pokoknya ini mesin dengan tenaga paling kuat pada masanya, John. Mobil penuh sejarah ini sekarang udah diparkir di Museum Joang 45, John. Di tahun 1979, mobil ini diserahkan oleh Kepala Rumah Tangga Presiden kepada Dewan Harian Nasional 45 untuk dijadikan koleksi. Biasanya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, mobil ini dibawa menuju Tugu Proklamasi nggak jauh dari gedung Museum Joang, John. Kedua, GAZ 13 Caika. Kemudian di urutan kedua ada mobil GAZ 13 Caika yang diproduksi dari tahun 1959 hingga 1981. Mobil limusin berasal dari Rusia yaitu dengan merek GAZ atau Gorkovsky Automobilny Zavod. Ya kalau salah maafin ya. Gitu deh, John. Bisa bahasa Inggris. Mobil limusin ini punya dimensi besar nih, John. Panjangnya mencapai 5.600 mm dengan lebar 2.000 mm dan tinggi 1.580 mm. Ya pokoknya mewah, John, ini mobil. Limusin ini dibekali dengan mesin berkapasitas besar yaitu V8 5500 cc bertenaga 195 horsepower dengan transmisi otomatis. Kerennya lagi, mobil ini bisa melaju dengan kecepatan maksimum 160 km per jam. Sayangnya nih, John, mobil ini termasuk sangat boros. Soalnya buat tempuh jarak 100 km, Caika GAZ 13 ini bisa menghabiskan 21 liter bahan bakar, John. Aduh, tekor, duit
kok, John. Limosin ini adalah salah satu pemberian dari Presiden Rusia pada saat itu, yaitu Nikita Khrushchev. Hubungan antara Indonesia dan Rusia pada masa itu cukup dekat, John. Ya pokoknya jarak mah nggak jadi masalah dah. Intinya jauh di mata, deket di hati. Nih, buktinya aja pada Juli 1961, Presiden Rusia mengirimkan satu buah toilet dan juga sebuah mobil GAZ-13 Chaika berwarna hitam yang lagi kita bahas ini, John. Bentar. Tapi kok lu ngirim toilet juga, John? Ada apa nih? Ternyata pada saat itu, Presiden Soekarno pernah curhat ke Presiden Rusia, Nikita Khrushchev nih, John. Beliau ngasih tahu kalau salah satu WC di Istana Bogor lagi rusak. Nah, jadilah itu toiletnya nyampe di Istana Bogor. Istimewanya lagi, ternyata mobil limousine GAZ ini adalah mobil kedua yang diproduksi untuk kepresidenan, John. Yang satu adalah mobil dinas untuk kepresidenan Nikita Khrushchev, sedangkan yang kedua ya untuk orang nomor satu kita nih di Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Ketiga, Imperial Crown 1957. Yang ketiga adalah mobil Imperial Crown atau Chrysler Imperial. Bapak Soekarno memakai mobil keluaran 1938 pada tahun 1957 nih, John. Mobil mewah asal Amerika Serikat ini merupakan hadiah dari Raja Arab Saudi, Saud bin Abdul Aziz. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi gini, John. Pada saat Soekarno sedang beribadah haji, beliau sempat ditemani oleh Raja Arab Saudi yang kemudian menjalin hubungan baik. Seakrab hubungan lo sama CS lo gitu dah. Ya bedanya nongkrongnya nggak di warung kopi pinggir gang, John. Beda level ini mah. Selain kisah persahabatan Presiden Soekarno dan Raja Arab Saudi, mobil Imperial ini juga menyimpan sejarah kelam, John. Mobil ini berhasil menyelamatkan nyawa Presiden Soekarno dari tragedi Cikini 1957. Pada saat itu sedang ada perayaan hari jadi perguruan Cikini yang ke-15, yaitu pada tanggal 30 November 1957, John. Tercetus upaya untuk melengsarkan kekuasaan Presiden Soekarno dengan melemparkan granat ke arah kendaraan beliau. Ledakan granat ini melukai hingga ratusan orang, John. Beruntungnya, Presiden Republik Indonesia tersebut berhasil selamat. Serangan yang kita kenal dengan tragedi Cikini 1957 ini menyisakan bekas di bagian spakbor sebelah kiri dan pada kaca belakang. Dengar-dengar nih, John, bekas-bekas tragedi tersebut masih dipertahanin untuk mengenang peristiwa itu, John. Presiden pertama Soekarno diketahui sangat menyukai kendaraan mobil, John. Selain mobil-mobil dinas, beliau pun juga punya beberapa mobil koleksi pribadinya sendiri. Nah, mobil-mobil yang udah motorpolitan bahas tadi adalah sedikit dari banyaknya saksi bisu perjalanan sejarah yang pernah menghiasi Indonesia, John. Emang udah sepatutnya kita mengenang jasa-jasa pahlawan kita ya, John. Kali ini kita bahas mengenai kendaraan dinas Bapak Proklamator Soekarno. Lain kali kita bahas kendaraan pahlawan kita yang lain ya, John. Caranya gimana? Gampang, John. Lo tinggal komen aja buat pembahasan motorpolitan di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, John. Masih gratis ya kan? Like juga video ini dan share ke semua orang yang lo kenal. Oke, ciao Bella.